Shalom generasi anak terang. Kali ini kita akan membahas cerita tentang Ishak dan Ismail. Sebelumnya kita akan cari tahu dulu dari silsilah Abram yang disebut Abraham. Bapaknya Abram Terah dan kakeknya Nahor. Nahor merupakan keturunan dari Serug. Serug keturunan Rehu. Rehu adalah anak Peleg. Peleg anak Eber. Eber adalah anak dari Selah. Selah anak Arpaksad. Arpaksad adalah anak dari Sem. Dan Sem adalah anak sulung Nuh. Selanjutnya Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir. Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dari dialah aku akan mendapatkan seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu ia mengandung, maka ia memandang rendah nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah kepadaku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ketika Hagar meninggalkan Abram dan Sarai, berjumpalah ia dengan malaikat Tuhan di suatu mata air di dekat padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonya." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang sanak saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan anak baginya. Sunat tanda perjanjian Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar." Selanjutnya Allah juga berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya." Tuhan mengulang kembali perjanjiannya kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tabarim di Mamre,
sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambillah 3 seikat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan dilahirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Berkatalah Sarah, "Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Lagi katanya, "Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya." Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakmu." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar,
Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruh nyala perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Inilah cerita Ishak dan Ismail. Tuhan Yesus memberkati.